Selamat bertemu kembali di kelas kalkulus 1. Pada kesempatan ini kita akan belajar sistem bilangan real. Ya, untuk memulai pelajaran kalkulus ini, pertama kali nanti akan disampaikan tentang bilangan real. Seberapa pentingnya nanti kita bahas di pokok bahasan yang pertama. Sebelum ke sana kita akan bahas tentang pokok bahasanya terlebih dahulu ya. Jadi di sini nanti saya sampaikan pendahuluan, artinya menyampaikan betapa pentingnya nanti Anda belajar tentang sistem bilangan real untuk mengawali pelajaran kalkulus ini ya. Kemudian yang kedua, sistem bilangan real itu sendiri nanti akan dijelaskan macam-macamnya juga ya, dan contohnya. Kemudian ini pertidaksamaan, baik nanti pertidaksamaan biasa dan pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan di bagian belakang. Oke, untuk pertama kita akan mulai dengan bagian pendahuluan yang saya sampaikan tadi di sini. Mengapa kita itu perlu untuk belajar bilangan real untuk mengawali pelajaran kalkulus ini gitu ya. Ya, memang karena kalkulus ini didasarkan pada sistem bilangan real gitu ya, serta nanti sifat-sifatnya. Mengenai bilangan real ini saya kira semuanya sudah pernah belajar gitu ya. Tetapi di sini saya ingatkan kembali ya, supaya benar-benar paham dan juga nanti bisa benar-benar ingat kembali gitu ya. Jadi seperti itu harapan saya. Dan untuk mengenal bilangan real ini, maka alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang sistem bilangan yang lebih sederhana gitu ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengenai bilangan asli ya. Anda sudah banyak belajar tentang bilangan ya, tapi kadangkala hal yang simpel seperti apa itu bilangan asli gitu, itu sering lupa. Nah, ini kita ingatkan kembali di sini bersama-sama ya. Di bilangan asli itu ya bilangan positif ini ya, dari misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya. Jadi bilangan positif ya, dimulai dari 1 itu adalah bilangan positif. Bilangan cacah itu kita mulai dari 0 ya. Jadi 0 itu juga termasuk bilangan cacah gitu ya. Kemudian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah bilangan negatif, 0 dan positif gitu ya. Kemudian untuk pecahan. Nah, pecahan ini artinya nanti Anda menyatakan ke dalam rasio pembagian, di mana di situ ada pembilang dan penyebut ya. Jadi kalau Anda ingat, ini sebagai pembilang, sebagai penyebut, di mana pembilang dan penyebutnya adalah kalau Anda lihat itu sebagai bilangan bulat semuanya ya. Nah, seperti itu kira-kira beberapa bilangan sederhana ya, dan semuanya ini kita kategorikan ke dalam sistem bilangan sederhana gitu. Kalau Anda sudah mengenal sistem bilangan sederhana ini, maka sekarang kita akan lanjut untuk belajar atau mengingat kembali tentang bilangan real ya, dan nanti kita akan ke sistem bilangan real itu sendiri tuh. Jadi sebelum ke sistem bilangan real, kita definisikan dulu apa itu bilangan real gitu ya. Jadi mungkin sudah Anda pelajari juga sebelumnya gitu ya, definisi dari bilangan real ini. Jadi menurut referensi dari Purcell 95 ya, bahwa bilangan real itu adalah sekumpulan bilangan ya
baik itu yang rasional dan juga tak rasional ya. Kuncinya di sini. Yang dapat mengukur panjang bersama-sama dengan negatifnya dan nol ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Sekumpulan bilangan rasional dan tak rasional itu ya. Apa itu? Ya nanti ya kita jelaskan kembali nanti. Sebelum ke sana kita perhatikan ini yang dulu ya. Jadi bilangan real itu tadi kita bagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional itu ya. Pembagiannya seperti itu. Kemudian bilangan rasional itu sendiri bisa Anda nyatakan ke dalam pecahan bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat itu sendiri bisa bulat negatif, cacah gitu ya. Cacah tadi itu adalah bilangan asli atau juga nanti nol gitu ya. Jadi kalau kita bagankan seperti ini gitu. Di bilangan real intinya kita bagi menjadi bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu pun bisa Anda nyatakan ke dalam bentuk ini ya, bilangan sederhana ini gitu. Jadi semuanya ini masuk ke dalam bilangan rasional ya. Kalau bilangan irasional bagaimana Bu? Ya kita definisikan ya, apa itu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional terlebih dahulu ya. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dalam bentuk rasio pembagian seperti ini, di mana nanti A dan B ini adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat di mana nilai dari B-nya tidak sama dengan 0, nilai dari penyebutnya tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi itu kita katakan sebagai bilangan rasional. Kalau begitu bilangan irasional bagaimana? Tentu saja kebalikannya dari bilangan rasional ini. Artinya kalau bilangan rasional ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, maka nanti bilangan rasional ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Tidak harus A per B ya, bisa X per Y atau nanti C per D. Ini hanya contoh untuk menyatakan rasio pembagian saja gitu ya. Jadi Anda kalau diminta untuk mendefinisikan bilangan rasional dan irasional sudah bisa ya. Oke, jadi seperti itu untuk definisinya. Tetapi apakah Anda sudah bisa mencontohkan dari bilangan rasional dan irasional ini? Ya, saya harapkan sudah bisa ya. Mungkin ada yang sudah bisa menyebutkan contohnya di sana, tetapi ada juga yang belum ya. Kalau belum, baik kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh dulu untuk bilangan rasionalnya bagaimana. Yang pertama ya. Jadi yang pertama ini bilangan rasional bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan bilangan pecahan. Tadi di bagan sudah saya sampaikan seperti itu ya. Dengan pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Nah, contohnya Bu, ya. Oke. Contohnya adalah 4. 4 ini adalah bentuk bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, dan nanti apakah 4 itu termasuk bilangan rasional? Untuk membuktikannya bagaimana? Nah, itu ya. Buktinya bagaimana? Ubahlah ke dalam bentuk pecahan ya. Dimana nanti pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat dengan penyebutnya itu bukan 0 gitu ya. Jadi sesuai definisinya kembali bahwa tadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Nah, nyatakan 4 ini ke dalam bentuk pecahan itu, dalam bentuk A per B, bisa tidak? Nah, misalkan 4 ini kita
buat 4/1 hasilnya 4, 8/2 4, 16/4 hasilnya juga 4. Oh, berarti 4 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk rasio pembagian. Kita lihat 4, 1, 8, 2, 16, 4 itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat. Dan nanti di sini untuk penyebutnya tidak sama dengan 0. Oke, berarti 4 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, memenuhi bilangan rasional ya. Jadi ini 4 ini kita nyatakan sebagai bilangan rasional. 5, 7, 11 itu ya, itu sebagai bilangan rasional juga. Kemudian kalau dalam bentuk pecahan, contohnya adalah 4/5 ya. 4/5 karena nanti 4 dan 5 itu juga adalah bilangan bulat gitu ya. Nah, saya kira jelas untuk contoh yang pertama ini. Kemudian yang kedua, nah ini bentuknya adalah desimal. Desimal itu nanti bisa sebagai bilangan rasional maupun irasional. Bagaimana yang rasional ini? Jadi yang rasional ini contohnya adalah bilangan desimal terbatas atau berhingga. Maksudnya adalah banyaknya angka di belakang koma terbatas. Contohnya ya, jadi 0,3. Jadi 0 di belakang koma ada angka 3, tidak ada angka kembali, maka dikatakan bilangan desimal terbatas. Banyak 0,30, 0,3000 atau 0,30000. Jadi kalau yang di belakang angkanya itu 000 atau tanpa 0 ya, itu dikatakan desimal terbatas. Banyaknya angka di belakang koma itu terbatas ya, gitu. Itu contohnya 0,3, 0,2, 0,8 gitu ya, 0,23, 0,25, 0,75. Nah, itu termasuk ke dalam bilangan desimal terbatas ya. Jadi kenapa kok termasuk ke dalam bilangan rasional, bilangan desimal terbatas tadi ya? Jadi kalau mau membuktikan itu bilangan desimal itu sebagai bilangan rasional atau bukan, itu ya tadi nyatakan bentuk pembagian A per B, bisa tidak gitu. Kalau bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pembagian tadi, pecahan dengan pembilang dan penyebutnya bilangan bulat dan penyebutnya tidak sama dengan 0, pasti itu bilangan rasional gitu ya. 0,3 kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan 3/10. 3 dan 10 bilangan bulat, memenuhi ya. 10 ya, di sini penyebutnya tidak sama dengan 0. Artinya bahwa 0,3 ini dikatakan sebagai bilangan rasional ya. Jadi itu contoh yang lain tadi sudah saya sebutkan, seperti 0,25, 0,75 gitu ya. Itu juga termasuk bilangan desimal terbatas atau berhingga. Dan bilangan desimal terbatas tadi bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan, bentuk pembagian, rasio pembagian A per B, sehingga dikatakan sebagai bilangan rasional. Contoh yang lain 1,56. Nah, 1,56 ini juga bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan 156/100 gitu ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai bilangan rasional ya. Jadi 1,56 belakangnya tidak ada lagi ya angka. Ini juga belakangnya tidak ada angka, meskipun ini angka di belakang koma itu berbeda-beda. Ini ada 1 angka, 2 angka, ini ada 8 angka gitu ya. Tetapi terbatas, hanya sampai di situ saja, tidak ada angka lain selain nanti 0 ya. Itu kita namakan sebagai bilangan rasional gitu. Saya kira contohnya yang kedua jelas. Kemudian contoh ketiga masih dalam bentuk desimal. Kalau tadi desimalnya adalah yang berhingga terbatas, kalau ini tak terhingga berulang
Ya, artinya apa? Maksudnya banyaknya angka di belakang koma itu tak terhingga. Ya, biasanya diisi dengan titik-titik ya. Kalau tak terhingga itu untuk membedakan dengan yang terbatas. Dan angka yang digunakan berulang terus-menerus ya. Jadi ada angka yang diulang. Contohnya adalah ini 0,2222222 sampai tak terhingga. Jadi ada angka yang diulang, angka 2 ya. Terus ini titiknya di sini di belakang, artinya duanya itu sampai tak terbatas, sampai 2222 tidak ada batasnya. Kita nyatakan dengan titik ini ya, titik ini. Jadi bedanya dengan tadi itu yang terbatas angkanya ya terbatas, tidak ada kelanjutannya dan tidak ada angka yang diulang. Kalau ini di sini adalah tak terhingga berulang ya, tak terhingga berulang. Jadi ada angka yang diulang dan di situ pengulangannya terus ya sampai tak terhingga. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bilangan rasional karena bisa dinyatakan ke dalam bentuk pembagian, bentuk pecahan ya. Dengan A dan B-nya bilangan bulat gitu. Kalau 0,2222222 ini kira-kira bilangan kalau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan bagaimana? Ada yang tahu? Ya? Kira-kira berapa? Ya, kalau tadi 0,2 berarti 2/10 gitu ya. Kalau ini beda ya, 0,2 saja dengan 0,22222. Kalau 0,2 berarti 2/10. Kalau 0,2222 beda ya, beda, bukan 2/10 lagi karena dua-duanya itu tak terhingga. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Iya, 2/9 gitu ya, 2/9. Coba dihitung saja pakai kalkulator atau pakai manual ya, itu juga masih bisa dihitung dengan manual. Pasti hasilnya seperti itu, 0,22222 sampai tak terhingga. Contoh lainnya adalah 1,14. Jadi ini yang diulang adalah angka 1 dan ada angka 4. Jadi dua angka yang diulang. Kalau tadi satu angka saja yaitu angka 2 ya. Yang ini angka 2 saja. Yang ini ada angka 1 dan angka 4 itu. Oke, bentuk pecahannya apa? Ya, nggak ada yang sudah tahu. Kalau ini 2/9, maka di sini adalah 14/99 gitu ya. Oke, jadi itu kalau Anda nyatakan ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi ini bisa Anda nyatakan ke situ ya. Jadi kalau yang sama itu dua angka, maka nanti di situ Anda nyatakan angkanya adalah ini. Untuk penyebutnya ya 9, dilihat yang sama berapa. Kalau ini satu angka saja, kalau ini ada dua angka 14 ya, 99 gitu ya. Jadi di situ kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan dulu ya, untuk membuktikan apakah rasional atau irasional gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Saya kira itu ya, 0,22222 0,141414 gitu ya. Oke, jadi itu. Kemudian 0,125125 gitu ya. Jadi itu membedakannya, dan di belakang koma sekarang ada 3 angka yang diulang, 3 angka di situ yang dimaksud 1, 2 dan 5. 125, 125, 125 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada 3 angka yang diulang itu. Jadi sama seperti tadi kita lihat ya,
Ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan. Tadi yang sama itu angkanya 125 dibagi dengan 9, tapi 9-nya tergantung berapa angka. Ada 3 angka yang diulang, berarti 999 gitu ya. Jadi kalau ini 0,2 berarti ada satu angka yang diulang ya, angka 2 disebutkan di sini sebagai pembilang. Kemudian 9-nya cukup satu kali karena ada satu kali yang diulang. 0,14141414 ya. Ini di sini yang berulang adalah angka 14. Maka kita sebut sebagai pembilang. Penyebutnya karena ada dua angka yang sama maka 99. 0,125 seterusnya. Di sini yang berulang adalah 125, kita tulis sebagai pembilang, dibagi dengan 9 karena ada 3 kali 3 angka yang diulang, maka 9-nya juga 3 kali gitu ya. Nah, ini contoh dari bilangan rasionalnya. Oke, saya kira jelas. Kemudian untuk bilangan irasional. Bilangan irasional di sini kita contohkan sebagai bilangan desimal tak terhingga tak berulang. Jadi kalau nanti bentuknya tak terhingga tapi masih berulang, itu bisa kita nyatakan sebagai bilangan rasional. Nah, itu ya. Tapi di sini kalau tak berulang maka bilangan rasional. Contohnya ini. Ini ada angka di sini tak berhingga ditunjukkan dengan titik-titik ini, dan di sini Anda lihat tidak ada angka yang berulang. Nah, ini makanya kita nyatakan sebagai bilangan irasional. Artinya di situ nanti tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan A per B gitu ya. Contoh yang lain ini 3,785 dan seterusnya itu ya. Itu juga tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk pecahan, sehingga bilangan desimal itu kita nyatakan sebagai bilangan irasional. Contoh yang lain dari bilangan irasional itu ada beberapa bentuk akar dan beberapa hasil logaritma dan trigonometri. Jadi tidak semuanya ya. Contoh bentuk akarnya adalah akar 2. Kalau akar 4 itu termasuk bilangan rasional ya. Tapi ini ada contoh akar yang termasuk bilangan irasional. Kenapa? Ya, kalau kita nyatakan ke dalam bentuk desimal adalah 1,41421 dan seterusnya, itu termasuk bilangan dalam bentuk bilangan desimal yang tak terhingga dan tak ada yang diulang. Nah, makanya masuk ke dalam bilangan irasional. Sama. Jadi kalau Anda ingin membuktikan, nyatakan dulu nanti hasilnya itu berapa toh. Akar 2 log 5 itu hasilnya berapa itu kalau dalam bentuk desimal. Dan Anda lihat kembali bentuk desimalnya seperti apa. Apakah bentuk yang berhingga, tak terhingga terbatas, atau tak terhingga tak terbatas ya. Kalau di situ adalah bilangnya tak terhingga, maksud saya berulang atau tidak berulang ya. Jadi apakah termasuk bilangan desimal terbatas berhingga atau tak terhingga berulang, tak terhingga tak berulang ya. Kalau nanti di situ tak terhingga tak berulang, maka masuk ke dalam bilangan irasional gitu ya. Ini juga karena kalau kita nyatakan hasilnya dalam bentuk desimal, Anda lihat semuanya contohnya tadi adalah bilangan desimal yang tak terhingga dan tak berulang. Oke, itu adalah contoh-contoh dari bilangan rasional dan irasional. Semoga semuanya sudah jelas ya. Gitu. Jadi sebagai dasar Anda untuk belajar kalkulus 1 ini harus paham dulu. Anda diminta menyebutkan bilangan rasional yang bagaimana, bilangan irasional yang bagaimana, harus sudah bisa semuanya. Oke, begitu ya. Sekarang kita ke sistem bilangan real. Jadi setelah Anda tahu bilangan real, sekarang ke sistem bilangan real. Ya, beda ya. Jadi ada kata sistem di depannya.
kita definisikan bahwa sistem bilangan real ini adalah sebagai himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real di mana di dalamnya nanti ada operasi penjumlahan dan perkalian, ya, sehingga memenuhi aksioma tertentu, ya. Jadi di dalam himpunan bilangan real tadi ada operasi penjumlahan dan perkalian. Kenapa Bu tidak ada pengurangan dan bagian? Ya, jadi tidak perlu disebutkan lagi karena di sini untuk pengurangan pembagian adalah inverse, kebalikan dari ini, jadi tidak perlu ya, itu sebenarnya inverse-nya saja. Oke, itu jadi di dalamnya ada operasi penjumlahan dan perkalian dari bilangan real tadi, gitu ya, sehingga memenuhi aksioma tertentu. Jadi aksioma itu suatu pernyataan yang nanti sudah tidak perlu adanya pembuktian lagi, ya. Jadi seperti itu. Misalkan nanti aksioma contohnya bagaimana? Dari 2 titik bisa dibentuk 1 garis, ya. Betul ya, tidak perlu lagi untuk batu pembuktian gitu. Sama ini nanti hasilnya bahwa misalkan ada suatu perkalian, ada penjumlahan tertentu. 4 kali 4 16, 2 kali 2 4, 2 plus 2 4 gitu ya. Jadi tidak perlu lagi adanya pembuktian di situ. Dan itu berkaitan dengan sifat dari bilangan real. Salah satunya adalah sifat medan. Mungkin masih Anda ingat beberapa sifat medan yang pernah Anda pelajari dulu di bangku SMA. Ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, serta elemen-elemen identitas, ya, dan juga inverse-nya. Masih ingat semuanya? Iya. Semoga masih ya. Ya, kalau belum, saya ingatkan kembali di sini, kita mulai belajar lagi gitu ya. Ini untuk sifat komutatif. Komutatif tadi saya katakan bahwa dalam sistem bilangan real itu di situ adalah menyertakan operasi pembagian dan perkalian. Oke, jadi di dalam komutatif juga ada sifat operasi pembagian, perkalian dan penjumlahan, ya. Jadi perkalian dan penjumlahan. Kita contohkan di sini dengan variabelnya X dan Y. Untuk penjumlahan X plus Y itu akan sama dengan Y plus X. Begitu juga dengan perkalian, ya. X kalikan Y sama dengan Y kalikan X gitu ya. Jadi itu sifat komutatif. 1 plus 3 bisa juga kita sebut sebagai 3 plus 1 gitu ya. 1 kalikan 3 sama dengan 3 kalikan 1 gitu ya. Itu sama. Kemudian asosiatif, pengelompokan. X plus ini Y plus Z nya dijumlahkan dulu akan sama dengan ketika Anda menjumlahkan X plus Y dulu baru dijumlahkan dengan Z, itu ya. Jadi 1 ditambah dengan 2 plus 3, jadi 2 plus 3 Anda jumlahkan dulu, kemudian ditambahkan dengan 1 ya. Atau nanti 1 plus 2 ini jumlahkan dulu, Anda jumlahkan dengan 3 ya. Itu sama saja hasilnya. Kalau untuk perkalian juga begitu, X kalikan Z kalikan Z. Jadi Z dan Z dikalikan dulu baru dikalikan X, akan sama dengan XY dikalikan dulu ya, baru dikalikan Z. 1 dikalikan hasil perkalian 2 dikalikan 3, atau hasil perkalian 1 kalikan 2 dikalikan dengan 3, itu juga sama hasilnya. Itu. Kemudian distributif, ini kombinasi dari penjumlahan dan perkalian ya. X kali Z plus Z akan sama dengan X kalikan Z plus X kalikan Z, gitu ya. Kemudian untuk elemen-elemen identitas,
terdapat dua bilangan real yang berlainan, yaitu 0 dan 1, yang memenuhi x plus 0 sama dengan x dan x kalikan 1 sama dengan x. Ya. Jadi kalau ada suatu variabel yang dijumlahkan atau nanti dikalikan dengan angka 0 dan 1, itu hasilnya adalah variabel itu sendiri. Ya. Misalkan x tadi kalau dijumlahkan itu dengan angka 0, itu hasilnya adalah x itu sendiri. Dan jika nanti dikalikannya dengan angka 1, maka hasilnya adalah x itu sendiri gitu. Jadi itu adalah kita sebut elemen identitas. Balikan atau inverse. Setiap bilangan x mempunyai balikan penjumlahan min x ya. Jadi balikan penjumlahan itu jika x-nya ini dijumlah dengan min x, hasilnya adalah 0. Kalau balikan untuk perkalian, jika x ini dikalikan dengan balikannya adalah x pangkat min 1 atau inverse-nya ya, hasilnya adalah 1 ya. Jadi itu untuk inverse pada bilangan realnya gitu. Kemudian untuk garis bilangan real. Garis bilangan real ini Anda lihat di slide-nya ini. Jadi pada garis bilangan real ini menyertakan suatu angka. Angkanya ini adalah bilangan real semuanya ya, bilangan real di sini. Dan angka-angka tadi dinyatakan di sini dengan strap ya, bisa Anda dengan titik atau tanda yang lain ya. Kita mulai dari angka 0, kemudian ke kiri itu nilainya semakin kecil. Nah, 0 ke kanan ini positif ya, semakin besar. Jadi nilainya ke kiri semakin kecil, ke kanan semakin besar. Gitu. Jadi untuk bilangan real di dalam garis bilangan real itu dinyatakan dengan suatu tandanya contohnya bisa dengan titik, bisa dengan strip seperti ini itu. Kemudian bilangan real itu menjadi himpunan semestanya gitu. Oke. Untuk penulisan himpunan, selang dan grafik pada garis bilangan real mungkin sudah Anda pelajari juga di bangku sekolah dulu di SMA, SMP ya, mungkin sudah pernah diajarkan, saya kira sudah. Jadi untuk penulisan himpunan seperti ini ya. Contohnya di sini adalah himpunan X, di mana X ini lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Ya, bacanya begitu ya. Kemudian untuk penulisan selangnya, jadi ini bilangannya adalah A dan B, kita batasi dengan koma. Untuk tanda kurungnya ini ada artinya. Artinya kita lihat urutannya di sini, relasi urutannya. Jadi ini lebih kecil ya, relasi lebih kecil dan tidak memakai sama dengan. Kalau ini memakai ya, artinya kalau tidak memakai sama dengan, berarti nilai dari A-nya ini tidak termasuk, dan juga di sini B-nya juga tidak termasuk. Jadi X yang dimaksud adalah antara A dan B ya, antara A dan B. Antara itu misalkan A-nya 1, B-nya 5, berarti X-nya nilainya di situ adalah 2, 3, dan 4. Kalau kita gambarkan di dalam grafiknya atau dalam garis bilangan realnya, jadi ini tandanya sebenarnya bebas ya. Saya contohkan dengan suatu lingkaran. Jadi di sini saya tuliskan untuk angkanya adalah A dan B. Ini saya nyatakan ke lingkaran begini ya. Di lingkaran ini menyatakan posisi A, lingkaran di sini menyatakan posisi di B. Nah,
Untuk himpunan X-nya yang mana? Kita lihat X-nya tadi lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Antara A dan B, namanya antara berarti A dan B itu tidak termasuk. Berarti di sini ya. Nah, membedakannya yang masuk atau tidak bagaimana di garis bilangan real, yaitu kalau ini saya bedakan untuk yang tidak termasuk itu nilai lingkarannya ini, gambar lingkarannya tidak saya blok ya. Jadi ini bedanya, yang saya hitamkan dan yang tidak ini adalah ini untuk yang tidak masuk, ini yang masuk ya. Contohnya yang ini, jadi yang X-nya itu lebih besar sama dengan A. Tadi saya ambil dari angka 1 sampai 5. Berarti X-nya masuk dari 1, 2, 3 dan 4 gitu. Jadi ini saya hitamkan, dan untuk selangnya kalau nilai A-nya masuk, maka ini kurungnya adalah siku. Kurungnya siku, dan di sini kurungnya biasa seperti ini gitu ya. Saya kira sudah jelas. Kemudian untuk yang nilai X, dimana X-nya lebih kecil sama dengan B. Nah, B-nya kita letakkan dulu di garis bilangannya, kita beri tanda. Kemudian X-nya lebih kecil sama dengan, berarti B-nya masuk, lebih kecil itu berarti ke kiri ya. Tadi saya katakan bahwa semakin kecil itu ke kiri ya, atau bilangan yang lebih kecil itu di kiri. Jadi lebih kecil itu sampai berapa? Karena tidak ada batasannya ya, sampai tak terhingga. Karena ke kiri tak terhingganya negatif. Bedanya yang ini dengan yang ini, X-nya lebih besar sama dengan A, berarti di sebelah kanannya A, sampai tak terhingga. Tak terhingganya adalah positif gitu ya, itu bedanya. Oke, semoga sudah jelas untuk penulisan himpunan, selang, dan juga gambarnya di garis bilangan deal, karena nanti akan kita pakai di subbab lainnya ya. Jadi sekarang kita masuknya ke pertidaksamaan. Sebelum masuk ke pertidaksamaan, kita ingat dulu tentang materi persamaan. Nah, kalau ada pertidaksamaan tentu saja ada persamaan. Ada persamaan, ada pertidaksamaan. Bedanya apa? Ya, persamaan itu saya kira pernah Anda belajar juga, diminta menyelesaikan persamaan tertentu. Nah, ciri khasnya tentu saja adalah pada relasi urutannya, pada tandanya itu ya. Jadi kalau untuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan di sini kita memakai relasi urutan, bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan sebagainya. Jadi ada relasi urutannya ya. Kemudian itu dari tandanya ya tadi yang digunakan. Kemudian dari hasilnya, kalau dari hasilnya persamaan itu kan pasti ya, hasilnya X sama dengan sekian. Kalau pertidaksamaan hasilnya nanti masih berupa selang ya. Jadi hasilnya berupa selang seperti saya katakan tadi, misalkan X-nya lebih kecil dari 5, atau nanti X-nya antara 2 dan 10 dan sebagainya. Jadi masih berupa selang gitu ya. Itu perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Tapi kita akan bahasnya di sini adalah tentang pertidaksamaan. Untuk penyelesaiannya juga mirip di dalam seperti kita menyelesaikan persamaan ya. Bedanya ya karena tandanya berbeda, nanti akan dibedakan di situ saja gitu ya. Oke, kita definisikan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa di dalam pertidaksamaan itu di sini ada relasi urutannya. Jadi pertidaksamaan itu adalah sebagai kalimat terbuka yang dihubungkan dengan relasi urutan. Itu intinya di sini. Itu. Jadi misalkan tadi saya katakan
2x min 5 lebih besar dari 10 gitu. Itu namanya pertidaksamaan gitu. Kemudian sama juga dengan persamaan, ini juga harus kita selesaikan yang tadi juga sudah saya katakan ya. Artinya bagaimana menyelesaikan suatu pertidaksamaan itu? Ya di sini artinya adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan tadi berlaku. Jadi kita mencari himpunan bilangan realnya tadi, itu ya, yang ada dalam pertidaksamaan, sehingga pertidaksamaan tadi menjadi berlaku. Nah, himpunan bilangan real tadi sebagai penyelesaiannya tadi itu kita sebut juga sebagai himpunan penyelesaian, gitu ya. Mungkin kita ke sifat-sifatnya terlebih dahulu sebelum ke contohnya, karena nanti untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu Anda harus mengenal dulu sifat-sifat dari pertidaksamaan ini sehingga Anda bisa menerapkannya ya. Sifat yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaan tersebut. Jadi kalau nanti ada operasi penambahan atau pengurangan suatu bilangan pada semua ruas pertidaksamaan tadi, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Tanda pertidaksamaan yang dimaksud adalah tadi relasi urutan, apakah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan sebagainya. Itu yang tidak berubah ya. Jadi seperti apa? Kita contohkan. X plus 3 lebih kecil dari 5 ya. Ini nanti Anda lihat dulu di dalam pertidaksamaan ini ada operasi apa. Anda lihat di sini ada operasi penjumlahan. Sesuai dengan sifat pertamanya, kalau nanti ada operasi penjumlahan, maka tandanya ini itu tidak berubah, atau cara gampangnya adalah tidak dibalik ya, tetap seperti ini ya. Jadi X plus 3 tetap lebih kecil dari 5, tidak lagi lebih besar ya, tetap lebih kecil, jadi tidak berubah seperti itu. Nah, ini Anda lihat ada pertidaksamaan yang sederhana ini. Jadi yang pertama dilihat itu adalah tandanya apa ya, sehingga Anda bisa menentukan apakah tandanya berubah atau tidak. Kemudian yang kedua yang Anda lihat, menyelesaikannya itu artinya nanti cara mudahnya hilangkan konstanta dan koefisien pada persamaan itu. Kalau pada persamaan ini konstantanya adalah 3, koefisiennya adalah 1. Jadi Anda harus ingat ya, di sini di dalam pertidaksamaan sama juga di dalam persamaan itu ada istilahnya variabel, variabel bebas, variabel terikat, ada konstanta, ada koefisien. Nah, ini kalau untuk langkah yang saya sampaikan, yang kedua yang perlu diingat tadi adalah kita hilangkan dulu konstantanya, kemudian baru koefisiennya, sehingga Anda bisa menyatakan ke dalam nilai X gitu ya. Itu. Jadi kita kembali lagi, perhatikan pertidaksamaan ini. Yang pertama, tandanya. Jadi ada operasi apa di situ? Kalau operasi penjumlahan, maka ini tetap tandanya. Dan yang kedua, kita harus menghilangkan konstanta 3 ini ya, sehingga nanti akan menjadi X saja. Nah, jadi dengan cara untuk menghilangkannya di sini ya, plus 3 ini supaya hilang harus dikurangi 3 ya, supaya tidak berubah atau sifatnya adalah seimbang, maka di ruas kanan ini juga harus dikurangi dengan 3 seperti ini. X plus 3
minus 3, dan yang di ruas kanan juga harus dikurangi dengan 3. Nah, sehingga hasilnya nanti ini yang di ruas kiri ada X, yang di ruas kanan ada 2, dengan tandanya relasinya tetap. Jadi untuk penyelesaian pertidaksamaan X plus 3 lebih kecil dari 5 adalah X lebih kecil dari 2. Itu ya. Itu. Kemudian sifat yang kedua, jika nanti ada operasi perkalian atau pembagian suatu bilangan positif ya. Oke, kita lihat di sini contohnya adalah 2x lebih besar sama dengan 18. Oke. Anda lihat di dalam persamaan itu ada suatu perkalian ya, perkalian di sini ya. Kemudian untuk menyatakan ke dalam bentuk X harus dilakukan operasi apa? Supaya hilang nilai 2-nya ini dilakukan operasi, kalau perkalian itu dengan nilai setengah, kalau pembagian dengan nilai 2. Jadi sama saja ya, Anda bisa melakukan operasi perkalian atau bisa melakukan operasi pembagian ya, untuk menyatakan persamaan ini dalam X ya. Jadi ini contohnya di sini dikalikan dengan setengah ya. Kalau Anda mengalikan dengan setengah ya, artinya setengah ini adalah bilangan positif. Jadi ketika nanti di ruas kanan ini, di ruas kiri ini kita kalikan dengan bilangan positif ya, maka yang kanan juga dikalikan dengan bilangan positif, maka ini juga tandanya tidak akan berubah, tetap lebih besar sama dengan itu ya. Oke, kemudian ini akan menjadi penyelesaiannya X lebih besar sama dengan 9. Kemudian yang ketiga, kalau tadi dilakukan perkalian atau pembagian suatu bilangan positif, sekarang dengan bilangan negatif. Jadi di sini ada contohnya min 4x lebih kecil dari 12. Nah, ini kita nyatakan ke dalam bentuk X dengan cara, kalau ini perkalian, maka nanti bisa Anda lakukan untuk menghilangkannya dengan operasi pembagian atau perkalian ya, mau dikali dengan min 1/4 atau mau dibagi dengan minus 4 gitu. Jadi sama saja, artinya nanti di situ dilakukan perkalian atau pembagian bilangan negatif ya, kedua ruas dilakukan hal yang sama. Ini contohnya dilakukan perkalian ya, perkaliannya dengan min 1/4, sehingga nanti di ruas yang lain juga dikalikan min 1/4, ini akan menjadi X ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa buatlah X ini koefisiennya adalah 1 dan tanpa konstanta gitu. Jadi menjadi menyatakan ke dalam bentuk X gitu ya. Gitu. Jadi itu Anda lihat perbedaannya tadi, karena ini tadi dikalikan dengan bilangan negatif ya, maka tanda pertidaksamaannya ini lebih kecil ya, ini menjadi lebih besar gitu ya. Jadi tandanya akan berubah seperti itu. Saya kira semua sudah jelas. Kemudian kita ke pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan nanti akan kita pelajari yang linier dan kuadrat ya. Jadi yang linier bagaimana? Kalau yang linier ini artinya bahwa nanti Anda melihat bahwa pada pertidaksamaan itu hanya ada variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Contoh, 2x min 3 lebih kecil sama dengan 13 atau lebih besar sama dengan 5. Kita lihat variabelnya, pangkat tertingginya adalah 1. Jadi ini termasuk ke dalam pertidaksamaan linier gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya
yang saya katakan tadi ya, nyatakan persamaan itu dalam X. Caranya adalah hilangkan konstantanya terlebih dahulu, ini konstanta ya, kemudian nanti baru hilangkan koefisiennya gitu ya. Sekarang kita hilangkan konstantanya dulu. Ini supaya hilang berarti ditambah dengan 3. Lakukan yang sama, operasi yang sama pada ruas yang lain. Jadi ini ditambah dengan 3, ruas yang kiri juga ditambah dengan 3, yang kanan juga ditambah 3. Ini ya. Ini jadi 16, ini jadi 8. Dan Anda lihat bahwa tandanya di sini adalah tetap karena dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Tadi dilakukan operasi penjumlahan yaitu plus 3 pada semua ruasnya, gitu ya. Kemudian ini kalau kita sederhanakan, nah ini masih ada koefisiennya, kita hilangkan dengan cara dibagi atau dikali ya. Kalau dikali dengan setengah, dibagi dengan 2 dengan bilangan positif, artinya tandanya juga tetap ya. Itu. Nah, sampai di sini juga sudah betul, tapi kita urutkan ya dari yang kecil ke besar seperti ini. Jadi 4 di depan, 8 di belakang. Artinya tetap sama ini. X itu lebih kecil sama dengan 8 dan lebih besar sama dengan 4. Ini sama. Jadi tidak mengubah tandanya karena hanya diubah posisinya saja. Begitu. Seperti itu. Kemudian himpunan penyelesaiannya, karena ini ada tanda sama dengannya, berarti 4 dan 8 itu termasuk. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dari 4, 5, 6, 7, 8. Cukup kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini kurungnya siku karena ada sama dengan di sini. Dan ini batasnya 48, 4,8 begitu ya. Seperti itu untuk tulisannya. Kalau kita gambarkan, ini titiknya kita blok seperti ini, menandakan bahwa 4 dan 8 itu termasuk itu. Ya, kira-kira itu. Kemudian contoh yang kedua, ini masih sama. 6 minus 4x lebih besar dari min 2 dan lebih kecil sama dengan 8. Kita hilangkan koefisiennya terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan operasi pengurangan dengan angka minus 6 ya. Lakukan untuk ruas yang lain juga. Jadi ini hasilnya kalau sudah dikurangi dengan 6, min 4x, ini min 8, ini jadi 2. Kemudian kita hilangkan min 4 ini dengan cara yaitu mengalihkan dengan min 1/4 atau nanti dibagi dengan min 4 ya. Lakukan hal yang sama pada ruas yang lain. Jadi karena tadi dilakukan pembagian atau perkalian bilangan negatif, maka di sini tandanya akan berubah. Ini lebih besar menjadi lebih kecil x-nya, dan juga ini menjadi lebih besar sama dengan ini. Kemudian ini kita urutkan saja. Sebenarnya sampai sini sekali lagi tidak masalah, tetapi alangkah baiknya kita urutkan saja dari yang kecil ke besar ya. Min setengah dengan 2 lebih besar 2 ya, jadi kita letakkan di depan. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini bukan berarti, sekali lagi bukan berarti mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi perubahannya ini karena kedudukan saja ya, bukan karena operasi tadi, bukan sebagai akibat dari operasi yang dilakukan di sini, tetapi sebagai akibat merubah kedudukan atau urutan ya, merubah urutan angkanya dari yang kecil ke besar gitu. Jadi berbeda ini. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk himpunan penyelesaiannya
karena di sini ada tanda sama dengannya, ini kita tuliskan dengan siku. Ini tidak ada, maka cukup kurung biasa seperti ini. Jadi artinya nanti X-nya itu kita mulai dari min setengah sampai dengan angka 1. Itu sebagai himpunan penyelesaiannya. Di dalam garis bilangan realnya ini kita blok yang min setengah. Itu. Saya kira sudah jelas. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kuadrat. Kalau untuk pertidaksamaan linear, pangkat tertingginya itu 1, yang kuadrat ini adalah 2. Contohnya 2x kuadrat minus 5x min 3 lebih kecil dari 0. Nah, ini kalau Anda lihat pangkat tertingginya di sini pada variabel itu adalah 2. Sehingga ini kita sebut sebagai pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya ini kita lakukan pemfaktoran terlebih dahulu, ya. Jadi sedikit berbeda dengan yang linear ya. Jadi yang kuadrat ini kita lakukan pemfaktoran terlebih dahulu untuk mencari titik pemecahnya. Untuk pemfaktoran silahkan nanti Anda pelajari kembali dan tidak saya jelaskan di sini ya. Jadi memfaktorkan suatu persamaan kuadrat ya, atau nanti untuk persamaan yang lebih tinggi ordernya ya. Jadi nanti bisa diterapkan ke pertidaksamaan ini. Jadi faktor dari 2x kuadrat min 5x min 3 itu adalah 2x plus 1 kalikan x min 3. Nah, dari sini Anda dapatkan untuk titik pemecahnya adalah min setengah. Min setengah itu dari sini 2x plus 1 sama dengan 0. Kalau Anda dalam persamaan ya, maka x-nya min setengah. Untuk x min 3, x-nya adalah 3 gitu. Jadi itu titik pemecahnya. Tapi sekali lagi di sini titik pemecah itu bukan himpunan penyelesaian. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya, Anda harus mengujinya terlebih dahulu di dalam garis bilangan real. Caranya gambarkan ya min setengah dan 3 ini di dalam garis bilangan real. Jadi Anda nyatakan kedua bilangan itu di dalam garis bilangan realnya terlebih dahulu. Jadi ada min setengah dan 3 ini ya. Itu kemudian di sini Anda lihat min setengah ada sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Nah, sekali lagi bahwa bilangan yang lebih kecil itu di kiri, yang besar di kanan. Kalau Anda lihat ini di sini ada 3 selang ya, 3 selang. Jadi ada selangnya dari sini sampai sini, selang pertama, ini sampai ini, selang kedua, dan ini sampai sini, selang ketiga ya. Ada 3 selang sehingga nanti Anda melakukan 3 kali uji ya. Jadi pada selang itu Anda uji, selang pertama, selang kedua, selang ketiga Anda uji nilainya, apakah nilainya nanti hasilnya positif atau negatif ya. Contohnya misalkan pada rentang pertama ini artinya dari min setengah ke kiri lebih kecil lagi. Misalkan saya ambil min 1 ya. Ketika Anda menguji, Anda mengambil salah satu contoh angka atau bilangan real pada rentang itu. Cukup satu saja, bebas sembarang mengambilnya, tetapi tidak boleh menggunakan angka titik pemecahnya tadi, min setengah atau 3, tidak boleh. Jadi nanti gunakan yang sesuai di rentang itu. Misalkan tadi saya katakan yang rentang ini lebih kecil dari min setengah, itu saya pakai min 1. Anda substitusikan ke persamaan ini. Apakah hasilnya positif atau negatif? Ya. Jadi min 1 di sini 2 kali min 1 kuadrat, berarti di situ hasilnya 2, minus 5 kali min 1, 5, minus 3, 2 plus 5 min 3,
ya, hasilnya positif, maka Anda nanti tulis di sini positif. Begitu juga nanti untuk rentang kedua, misalkan diambil angkanya 1 ya. Jadi 2 kalikan 1 2, min 5 kalikan 1 5, minus 3 ya. Jadi di sini tadi positif, kalau yang ini negatif. Kemudian ini yang rentang ketiga, misalkan saya ambilkan angka 4. 2 kalikan 4 kuadrat minus 5 kali 4 minus 3 ya. Di situ hasilnya adalah positif, sehingga nanti Anda tuliskan ya di masing-masing selang. Kalau sudah Anda uji ya, ini positif, ini negatif, positif. Tuh. Kalau sudah begini Anda bisa melihat ya nilai-nilai yang positif mana, rentang yang positif yang mana, rentang yang negatif yang mana. Jadi pada rentang 1 dan ketiga ini positif, rentang yang kedua negatif. Tetapi ini di sini belum menunjukkan himpunan penyelesaiannya. Yang mana himpunan penyelesaiannya? Apakah di rentang 1 ini sebagai himpunan penyelesaian, di rentang kedua atau rentang ketiga atau tiga-tiganya, atau bagaimana? Cara menentukannya adalah Anda melihat tanda pertidaksamaannya. Di sini lebih kecil dari, maka ambil di sini yang negatif ya. Negatif itu ada di rentang kedua. Jadi rentang inilah yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya ya. Dan ini tadi untuk lingkarannya, tanda lingkarannya tidak diberi bold, tidak di blok ya. Kenapa? Karena di sini memang tidak ada tanda sama dengan. Jadi sudah jelas bahwa ini nanti rentang kedua ini akan menjadi himpunan penyelesaiannya, yaitu antara min setengah dan 3. Artinya di situ antara itu min setengah tidak masuk dan 3 tidak masuk. Itu ya, ini yang terakhir ini sudah jelas sebagai himpunan penyelesaian yang dinyatakan dalam garis bilangan nil. Kalau kita tuliskan dalam himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Sikunya kurungnya tidak siku, jadi biasa, kurung biasa seperti ini. Dan ini untuk angkanya, titik pemecahnya sebagai himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian itu sudah menyertakan titik pemecahnya dan juga nanti tandanya ini, kurungnya ini bagaimana, karena menyatakan apakah masuk atau tidak angka yang ditulis tadi, titik pemecahnya tadi masuk atau tidak itu. Jadi nanti untuk angkanya ini memang kalau belum mencari atau belum menguji ya belum akan tahu himpunan penyelesaiannya, apakah nanti yang minta hingga min setengah atau min setengah 3 atau 3 tak terhingga. Nah, ternyata yang himpunan penyelesaiannya adalah ini tadi ya, min setengah 3 ini, yaitu diantaranya gitu. Saya kira itu untuk perbedaan yang mencolok. Jadi pada pertidaksamaan kuadrat ini, dalam mencari himpunan penyelesaiannya harus dilakukan uji bilangan nilnya dulu ya. Jadi itu bedanya. Kemudian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak bisa Anda definisikan sebagai suatu jarak ya, suatu jarak kalau pakai X ya berarti jarak X dari titik pusat pada garis bilangan, titik pusatnya 0, misalkan 0 ke kiri, 0 ke kanan gitu ya. 0 ke kiri berarti itu sebenarnya angkanya negatif, 0 ke kanan positif. Tapi namanya jarak di sini adalah selalu positif. Jadi itulah yang dinamakan dengan nilai mutlak. Gitu ya. Nilai mutlak biasanya ini pakai simbol yang gini ya, itu nilai mutlaknya. Kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita ke sifat-sifatnya dulu. Jadi ini ada beberapa contoh sifat-sifat dari nilai mutlaknya.
yang pertama 2, 3 ini ya. Jadi ada nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Yang kedua, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, di mana A-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau bentuk yang kedua ini nanti bentuknya bisa dinyatakan ke yang ini. X lebih besar sama dengan min A, lebih kecil sama dengan A. Jadi untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua ini, nyatakan dulu ke ini. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga ini lebih besar, lebih kecil ya. Kalau yang dua ini A-nya lebih besar, kalau ini lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil nyatakan ke ini, bentuknya X lebih besar sama dengan A atau, jadi beda ya, ini ada kata atau dan di sini tidak. Atau X lebih kecil sama dengan min A. Untuk yang keempat, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y. Ini bisa Anda nyatakan ke X kuadrat lebih kecil sama dengan Y kuadrat. Dan yang kelima ini rasio pembagian X per Y. Nilai mutlak dari X per Y Anda hitung dulu, Anda bisa nyatakan ke sini ya. Nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Kemudian ke taksamaan segitiga, nilai mutlak dari penjumlahan X plus Y itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah dengan nilai mutlak Z. Jadi dihitung sendiri-sendiri dulu. Sama juga untuk nanti yang pengurangan. Itu akan saya berikan contoh soal, ada satu soal tapi dikerjakan dengan cara yang berbeda ya. Jadi contohnya nilai mutlak dari 2x-5 lebih kecil dari 3. Kalau Anda lihat ini lebih kecil ya, lebih kecil berarti Anda gunakan yang sifat kedua ini ya. Ya. Jadi tidak harus pakai sama dengan. Jadi nanti lebih kecil, X-nya lebih kecil sama dengan A, atau nanti X lebih besar sama dengan A. Ya, jadi A-nya yang lebih besar, X-nya yang lebih kecil. Jadi kalau dilihat dari variabelnya berarti lebih kecil ya. Kalau dilihat dari A-nya lebih besar. Gunakan sifat yang kedua sehingga kita nyatakan dulu 2x-5, nilai mutlak 2x-5 lebih kecil dari 3. Itu kita gunakan sesuai dengan persamaan yang kedua tadi. Yang ini kita nyatakan ke ini. X-nya lebih kecil dari min A nya berapa, A-nya berapa, dan lebih kecil sama dengan A. Jadi di sini A-nya adalah 3. 2x-5 lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 3. Tuh. Seperti tadi, kalau sudah sampai pada tahap ini, kalau sudah dinyatakan ke sifat dari nilai mutlaknya, maka langkah selanjutnya sama seperti ketika Anda menyelesaikan pertidaksamaan linear ya. Ini karena pertidaksamaan linear ya, selesaikan dengan aturan tadi, pertidaksamaan linear. Hilangkan dulu konstantanya, kemudian baru hilangkan koefisiennya. Menghilangkan konstanta ini bisa dengan penjumlahan atau pengurangan. Dalam artian nanti berarti tandanya masih tetap ya, tidak berubah. Ini kita hilangkan dengan menjumlahkan plus 5. Lakukan juga untuk ruas kiri dan kanannya ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Dan ini kita hilangkan koefisien 2-nya sehingga akan menjadi X saja. Dengan cara mengalikan dengan angka min setengah atau dibagi dengan 2. Karena positif maka juga tanda pertidaksamaannya ini tetap tidak berubah. X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 4. Itu. Jadi ini untuk penyelesaiannya. Untuk himpunan penyelesaiannya saya kira juga sudah paham penulisannya, karena tidak masuk ya dalam penyelesaian angka 1 dan 4. Tidak ada
tanda sama dengannya ya kita tulis dengan siku. Ini untuk gambar dari garis bilangan realnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, saya kira sudah jelas. Kemudian ini juga bisa kita kerjakan ya dengan menggunakan sifat 4 karena ruas kiri dan kanan keduanya positif ya. Jadi kita lihat untuk sifat keempatnya kembali di sini. Nah, ini X dan Y, jadi bisa kita nyatakan dalam X kuadrat dan Y kuadrat. Meskipun dengan sifat kedua harusnya hasilnya sama ya. Jadi kita menggunakan sifat keempat, ini kita kuadratkan ruas kiri maupun kanan. 2x min 5 kuadrat lebih kecil dari 9 ya. Sehingga nanti jatuhnya di sini adalah sebagai pertidaksamaan kuadrat, bukan linier ya. Jadi langkahnya harus kita faktorkan terlebih dahulu ya nanti ya. Ini kita sederhanakan karena ini 9 kita nolkan ya. Jadi kita pindah ruas saja. Kalau pindah ruas ini jadi minus ya. Jadi kita minuskan. Jadi sebenarnya kalau pindah ruas sama dilakukan operasi yang sama pada kedua itu juga sama. 9 minus 9 ya, gitu ya. Ini juga dilakukan operasi yang sama, minus 9. Kemudian ini hanya dilakukan penyederhanaan 2x kuadrat minus 10x 8. Bisa disederhanakan lagi gitu ya. Tapi tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah seperti ini kita faktorkan. Jadi memfaktorkannya boleh nanti setelah disederhanakan kembali x kuadrat minus 5x plus 4 ya, boleh. Jadi tidak harus ini. Bentuk pemfaktorannya memang beda, tetapi untuk titik pemecahnya akan sama ya, titik pemecahnya akan sama 1 dan 4 itu. Nah, kalau sudah ketemu titik pemecahnya sama seperti yang tadi saya jelaskan di depan, lakukan uji ya. Jadi kita gambarkan dulu angka 1 dan 4 pada garis bilangan real. 1 yang lebih kecil di sebelah kiri dan yang lebih besar adalah 4 di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Kemudian nanti diuji dengan pada rentang masing-masing. Ada 3 rentang, 1, 2, 3 rentang ya. Jadi Anda ambil angka sembarang, yang penting masih pada rentang itu didapatkan nilai yang positif, yang rentang 1, rentang 2 negatif, rentang 3 positif. Kita lihat nanti tanda atau urutan pertidaksamanya adalah lebih kecil tanpa sama dengan, sehingga ini tidak kita blok ya, sehingga kita ambil bagian yang negatif ini di sini, sehingga penyelesaiannya di sini ya, rentang yang dipakai sebagai himpunan penyelesaiannya adalah ini gitu. Jadi nanti Anda bisa lihat untuk himpunan penyelesaiannya dituliskan kurungnya biasa ya, 1,4. Artinya bahwa untuk himpunan penyelesaiannya X-nya itu adalah antara 1 dan 4, yaitu 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi tidak harus dalam bentuk bilangan bulat ya. Misalkan ya nanti di situ 1,5 dan sebagainya ya. Jadi itu 1,5, 2,5, 3,5 itu juga masuk, 3,75 itu juga masuk. Yang penting antara 1 dan 4. Nah, seperti itu kira-kira untuk penjelasan mengenai pertidaksamaan. Jadi di sini pertidaksamaan itu ya kita menerapkan atau menggunakan bilangan-bilangan real, kemudian nanti kita operasikan bilangan real itu ya, diterapkan di sini di pertidaksamaan
Dan untuk menyelesaikan pertidaksamaan, Anda harus mengenal sifat-sifatnya terlebih dahulu. Kira-kira begitu untuk pertemuan hari ini. Jadi kita belajar tentang sistem bilangan real. Semoga jelas semuanya untuk materi hari ini. Terima kasih.